Jadi kalau bagusnya bagus mana Mas? Antara 4 bulan dengan 6 bulan. Semuanya bagus Mas. Yang penting dalam proses takaran pupuknya itu benar. Nah, untuk pemupukan dengan sistem 6 bulan sekali Mas. Kalau kita menggunakan NPK 13827, karena ini sistemnya 4 bulan sekali, dia memakai takaran 3 kilo. Jadi nanti dalam 1 tahun itu kan 3 kali ya. Jadi ketemunya 9 kilo setiap 4 bulan. Kalau teman-teman mau menentukan pemupukan itu setiap 6 bulan sekali, nah takarannya harusnya 4,5 kg. Ini karena embernya tadi 2 on setengah ya. Jadi harusnya di sini 4,7 ini, 4,7,5 lah. Itu takaran untuk pemupukan 6 bulan. Jadi kalau bagusnya bagus mana Mas? Antara 4 bulan dengan 6 bulan. Semuanya bagus Mas. Yang penting dalam proses takaran pupuknya itu benar. Jadi untuk umur 2 hingga 8 tahun, jika menggunakan NPK 13827 itu wajib memakai 9 kilo. Nah, sini tak tunjukin sedikit ya Mas. Di sini di pupuk NPK 13827 itu ada tulisannya aturan pakai. Ditebarkan di permukaan tanah pada piringan tanaman. Tanah dalam keadaan lembab. Nah, ini sebenarnya bukan aturan pakai ya. Ini namanya pengaplikasian atau cara pemakaian ditebarnya di lapangan. Ya, harusnya aturan pakai ini ditulisnya umur 2 hingga 8 tahun 9 kilo per batang per tahun. Nah, itu namanya aturan pakai ya Mas. Kalau ini namanya pengaplikasian Mas, yang ditulis oleh pabrik mahkota ini. Ini mudah-mudahan pabrik mahkotanya tahu. Ini lain waktu ditulisnya aturan pakai umur 2 hingga 8 tahun 9 kilo per batang per tahun. Nah, kemudian di umur 9 hingga 15 tahun pemakaiannya 12 kilo per batang per tahun. Nah, itu wajib Mas. Nanti supaya petaninya itu tahu. Jadi sebuah produk itu diturunkan, dibuat, kemudian dipasarkan, jadi petaninya bisa paham kenapa harus pemakaian seperti itu. Nanti kalau dibuat aturan seperti itu Mas, saya kira petaninya akan mencari tahu kenapa kok pemakaiannya sampai 9 kilo per batang per tahun, di umur 9 hingga 15 tahun pemakaiannya 12 kilo per batang per tahun. Nah, itu nanti bikin petaninya penasaran, akhirnya mencari tahu Mas. Oke ya. Jadi buat teman-teman mau mupuk dalam 1 tahun itu 3 kali atau 1 tahun 2 kali itu boleh-boleh saja. Yang penting dalam prosesnya itu benar ya takarannya. Kalau untuk setiap 4 bulan wajib pakai 3 kilo. Kemudian untuk 6 bulan sekali 4,5 kg itu untuk 1 batangnya selama 6 bulan. Nah, kemudian di 6 bulan kemudian 4,5 kg lagi. Jadi teman-teman yang mau mengaplikasikan 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu silahkan. Yang penting dalam pengaplikasiannya pupuknya itu sesuai ya, sesuai takarannya, sesuai kebutuhannya. Nah, di sini pupuk NPK ini sebenarnya sudah lengkap ya Mas. Di sini hanya kelemahannya ada 2, karena 1.500 gram saja sudah cukup. Kalau kita pakai 9 kilo di sini dapat 2.430 gram. Nah, itu berlebih Mas. Kelemahan keduanya ada di magnesiumnya. Magnesium itu ada 4%. Nah, itu sebenarnya sangat kurang ya. Itu karena magnesium itu dengan kalium ini sebenarnya saling bermusuhan ya Mas. Tapi di dalam proses pembuatannya makanya untuk harga magnesium ini dibuat sedikit, itu supaya dalam pengaplikasiannya kita masih tetap menggunakan dolomit ya. Jadi jangan lupa dolomitnya 4 kilo per batang per tahun, itu supaya didapatkan unsur hara magnesium nanti sampai di angka 800 sampai 1000 gram tuh. Ketika masuk tanaman menghasilkan, kita wajib menyuplai magnesium minimal 1000 gram per batang per tahun. Boleh pakai kisrit, boleh pakai dolomit, dikombinasikannya juga lebih mantap. Oke ya, ini tak lanjutin karena udah sore. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya Mas. Jadi kedepannya petani kelapa sawit Indonesia lebih maju lagi. Kita jangan kalah sama petani kelapa sawit Malaysia ya. Indonesia juga bisa kalau kita niat. Yang penting dalam prosesnya pendanaannya harus disiapin Mas. Karena ini biayanya lumayan besar. Dari 10 sak yang saya beli tadi itu menghabiskan uang 4 juta rupiah. Jadi kalau dalam 1 tahun 3 kali, dana yang saya keluarkan itu sekitar 12 juta hanya untuk pemupukan saja. Oke ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya Mas. Tak lanjutin mupuknya.